Iya, keluarga Indonesia masih kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita masih membahas tentang generasi sandwich. Nah, kita coba akan ngobrol dengan salah satu ibu, ada Ibu Henifa. Apakah mungkin bisa sharing pengalamannya juga bersama kami di Kumpul Keluarga? Halo Ibu Heni, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang generasi sandwich, di mana Ah, ada posisinya adalah kita masih harus mengurus orang tua dan juga sudah punya tanggung jawab nih mengurus anak dan juga sebenarnya mengurus diri kita sendiri. Menurut Mbak Heni sendiri, Mbak Heni, apakah berada di posisi itu saat ini? iya betul sekali karena saya selain jadi ibu, saya juga kebetulan menjadi anak bungsu dan si bungsu ini yang akhirnya menjadi tumpuan untuk orang tua karena kebetulan saya satu-satunya yang bisa bekerja di pemerintahan. Jadi di mana kakak-kakak saya semuanya ibu rumah tangga. Jadi otomatis orang tua dua-duanya pasti mencari anak yang lebih siap mungkin finansialnya. Jadi ya akhirnya si bungsulah yang mendapat tanggung jawab untuk menopang kehidupan keluarga, terutama orang tua setelah ayah pensiun dari pekerjaannya. Oke, jadi benar-benar merasakan nih generasi sandwich ada di hadapan kita ya. Gitu. Oke, Mbak Heni, menjadi menjadi seorang yang akhirnya memang bertanggung jawab pada anak dan juga orang tua, ini pastinya satu tanggung jawab yang luar biasa gitu. Ada nggak sih kendala yang selama ini Mbak Heni hadapi? Ada sih, kalau sudah ada di posisi di mana ayah dan ibu sakit, kemudian tiba-tiba anak pun sakit, karena saya bekerja, jadi anak dititipkan kepada pengasuh. Ada keadaan di mana pengasuh kebetulan tidak bisa masuk, kemudian anak juga sedang sakit, dan orang tua ada jadwal kontrol ke rumah sakit, tidak ada yang mengantar. Itu jadi sebuah dilema besar. Akhirnya harus ada yang mengalah. Jadi suami akhirnya dia harus izin untuk tidak masuk kerja. Jadi suami yang merawat anak di rumah, saya izin bekerja untuk mengantarkan orang tua ke rumah sakit akhirnya. Oke. Nah, ini satu hal yang tadi Mbak Ayu sendiri bilang bahwa saat berada di posisi sandwich, mau prioritas ke atas, ke bawah, validasi untuk diri sendiri, ini yang jadi kurang. Kalau dilihat dari apa yang Mbak Heni alami, apakah ini yang sebenarnya Mbak Ayu maksud tadi? Iya benar, kan terasa sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Heni, terasa sekali bahwa bebannya ke atas, harus taking care orang tua, baik secara finansial, kondisi kesehatan. Kebetulan Bu Heni yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ke bawah harus taking care anak-anak juga. Kemudian ada pasangan juga yang perlu untuk diurus. Terasa sekali kan di situ bahwa bebannya itu double, bahkan untuk ibu bekerja itu bahkan bisa menjadi tambahan beban lagi, triple gitu kan, karena memang ada pekerjaan profesional yang harus dilakoni gitu kan, atau yang ada pekerjaan profesional yang harus dilakukan, yang nggak semudah itu untuk bisa izin untuk apa gitu kan, itu menjadi cognitive load tersendiri bagi kalau di sini kasusnya ibu gitu kan ya, bekerja dan harus mengurus dirinya, pekerjaannya, keluarganya dan orang tuanya. Terbayang betapa banyak yang harus dilakukan dan mental load-nya juga banyak sekali gitu. Itu Luar biasa, kita harus acungi jempolnya sama Bu Heni. Bu Heni, dalam kondisi seperti yang tadi ya Ibu gambarkan, ada tidak perasaan mungkin bukan berkeluh kesah, paling atau stres atau rasa kayaknya saya down nih di posisi ini. Apa yang Ibu lakukan paling tidak untuk menyemangati diri untuk bisa menghadapi ini semua? Ada sih, kadang karena saya merasa anak bungsu, biasanya kalau bungsu kan identik dengan yang bungsu itu yang paling disayang, biasanya yang paling penuh perhatian orang tua, tetapi justru saya si bungsu yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi kadang kalau ada di titik saya merasa capek, kadang suka mengeluh ke orang tua juga, kok saya bungsu tapi gini sih mah gitu. Takdir saya mungkin kayak begini, tapi akhirnya orang tua pun yang menyadarkan saya kalau mungkin punggung saya didesain lebih kuat. Makanya bisa sampai ada di posisi ini. Mungkin
penghiburan dirinya seperti itu. Luar biasa. Jadi memang harus bisa ada penghiburan diri untuk kita sendiri. Bahkan mungkin kita perlu nggak sih dalam kondisi ini kita jujur mengatakan apa yang kita rasakan. Karena tetap ini orang tua kita, tempat kita bisa mengadu juga. Menurut Bayu itu satu hal yang bisa dilakukan nggak sih? Bisa banget gitu. Jadi apalagi kita memendam sendiri, tentunya kan yang namanya perasaan atau emosi perlu untuk dikeluarkan. Tinggal memilih mau mengeluarkannya kemana. Kalau kebetulan punya pasangan yang cukup suportif, alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Artinya kan kalau pasangan suportif itu bisa juga diajak untuk berbagi peran dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh si sandwich generation ini gitu kan. Kalau kemudian orang tuanya juga cukup mendengarkan dan kita percaya juga, misalnya syukur alhamdulillah dapat orang tuanya yang sangat pengertian dan justru sangat menguatkan. Itu bisa jadi menguatkan kita untuk itu semua. Alhamdulillah itu juga bisa menjadi salah satu saluran emosi kita untuk kemudian menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir untuk pada akhirnya mendapatkan penguatan begitu. Oke, jadi memang support system ini penting banget ya. Nah, Ibu Heni sendiri saat ini putra dan putri usianya berapa, Ibu? Saya punya 2 anak. Dengan usia? 7 dan 2 tahun. Oke, 7 dan 2 tahun. Saat mungkin Ibu sedang mengurus nenek atau kakek, ada waktu yang harus direnggut sedikit lah. Apa yang Ibu katakan atau Ibu jelaskan kepada anak-anak saat menanyakan, kok Mama harus urus nenek dulu nih atau kakek dulu mungkin saat mereka sedang sakit. Pernah tidak sih diutarakan oleh anak-anak di rumah? Ya, pernah sama si sulung sih saya titipkan adiknya karena harus bersama pengasuh di rumah dengan waktu yang lebih lama sampai malam. Jadi saya titipkan yang kecil sama kakak sulungnya. Saya bilang ke kakak sulungnya, tolong jaga adiknya di rumah karena ibu harus mengurus nenek dulu ke rumah sakit. Nenek tidak punya waktu yang lebih luang dengan yang lain karena uak-uaknya sedang punya kesibukan lain, jadi akhirnya ibu yang punya waktu lebih luang harus bisa lebih mengurus nenek. Paling saya bilangnya seperti itu sih. Jadi nanti sebagai gambaran anak sulung saya juga karena dia anak pertama, jadi dia harus punya tanggung jawab juga terhadap orang tuanya kelak. Oke. Ini pengertian yang diberikan kepada anak begitu penting juga ya saat kita memang di posisi-posisi mereka, orang tua kita sudah sepuh mungkin akan butuh bukan hanya finansial, waktu kita yang juga cukup lama dan ini mungkin akan mengambil sedikit waktu yang seharusnya bisa dilakukan bersama anak. Pengertian yang tadi Ibu Heni lakukan pada anak menurut Bayu seperti apa? Itu bisa menjadi salah satu cara gitu kan, bahwa memang kalau kita berbicara mengenai sandwich generation artinya adalah support system itu penting sekali. Support system dari siapa sih? Dari orang-orang terdekat, mulai dari pasangan, kemudian ada mbak atau pengasuh yang bisa kita andalkan untuk membantu mengasuh anak-anak kita. Demikian juga memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak kita juga gitu kan. Nah, kalaupun itu sebetulnya harus dibicarakan. Kenapa? Karena dukungan dari orang-orang terdekat ini sangat membantu kita sebagai individu untuk bisa lebih ringan dan mudah menjalani peran kita. Karena mungkin nggak mendukung dalam bentuk tindakan, tetapi dengan tidak mengeluhkan itu saja, itu sudah menjadi salah satu hal yang bisa sangat membuat kita terbantu bahwa oh ya mereka baik-baik aja, suami tidak mengeluhkan dan tidak mempermasalahkan saya mengantar orang tua atau apa. Itu bisa menjadi salah satu dukungan yang mungkin sangat luar biasa untuk orang yang banyak hal yang harus diurus begitu. Oke, jadi memang paling tidak dengan tidak mengeluhkan saja itu sudah luar biasa dukungan untuk mental kita ya. Ibu Heni mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana menyiapkan mental dan finansial untuk anak-anak kita ke depannya supaya dia bisa lebih survive, lebih bisa siap untuk menghadapi kehidupannya kelak. Oke, bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mentalnya tuh survive, punya mental juang lah untuk karena kan kita nggak tahu kehidupan nantinya akan seperti apa. Betul, oke.
pertanyaannya bagus banget gitu kan ya, karena pastinya harapan setiap orang tua adalah menciptakan generasi selanjutnya yang kuat, yang kemudian memang mandiri, penuh tanggung jawab begitu kan ya, sehingga pada akhirnya bisa mandiri dan kemudian punya daya juang yang baik untuk menghadapi kehidupan yang mungkin kita sebagai orang tua memahami bahwa nggak segampang itu loh gitu kan, sehingga kita merasa perlu untuk menyiapkannya sedini mungkin. Yang perlu diterapkan adalah memberikan pola asuh yang tepat dan sesuai. Pilihan alternatifnya adalah dengan memberikan pengasuhan yang sifatnya disiplin positif, artinya adalah pengasuhan yang sedari kecil sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ada goals yang harus dilakukan, tapi tidak juga kemudian melupakan bentukan kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Karena fundamentalnya adalah anak merasa disayang dulu. Ketika anak sudah merasa disayang, anak akan lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Termasuk bekerja sama dalam membicarakan, kamu punya tanggung jawab ini loh. Nanti di hadapanmu akan ada goals yang seperti ini loh, akan ada tantangan yang seperti ini. Nggak bisa dibilang bahwa 1, 2, 3 kali itu akan selesai, tapi itu adalah proses berkesinambungan yang panjang sekali dari mulai anak kecil sampai nanti remaja atau bahkan mempersiapkan diri dia untuk masuk ke dewasa muda nanti. Sehingga pada akhirnya memang komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, terpenuhinya anak perasaan disayang, kemudian konsistensi kita untuk menerapkan disiplin positif pada anak. Harapannya sedikit-sedikit itu kemudian bisa berkolaborasi menjadi satu pola asuh yang tepat untuk anak yang mendukungnya untuk menjadi anak yang mandiri, punya mental juang dan bertanggung jawab begitu. Dengan melihat sosok Ibu Heni sekarang juga mungkin ini satu jalan yang paling efektif juga untuk bisa sebagai role model sebagai role model. Anak juga bisa melihat ketangguhan dan juga istilahnya juangnya si ibu ya. Ibu Heni, terima kasih banyak loh sudah berbagi inspirasi bersama kami. Semoga selalu sehat dan bisa memberi selalu bisa memberi kebahagiaan untuk semua orang. Makasih Bu Heni, salam untuk si kecil. Sampai jumpa. Oke, ini inspiratif banget ya Mbak Ayu. Mungkin ini adalah gambaran kecil, gambaran salah satu saja dari sekian banyak mungkin ibu ataupun orang tua yang memang mengalami kondisi semacam ini. Kita nanti bahas lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, Koran Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.